Selamat siang Pak Susno. Hari ini kita ketemu lagi di hari pertama bulan Agustus ya Pak. Iya, ya. Agustus ya udah tanggal 1 ya. Iya Pak, bentar lagi 17-an kita. Hari ini Bapak ada ke kebun, ke sawah? Iya, baru pulang dari kebun, mupuk kopi ya. Iya. Sudah mau selonjoran, mau tiduran di kursi gini. Makanya ada bantal. Tapi saya bajak dulu ya Pak, Oh sebentar iya, ya ya, Pak. boleh, boleh, boleh. Sebenarnya kita nggak akan membahas masalah pertanian sih Pak. Itu nanti lain waktu aja Pak, dengan topik lain ya Pak ya. Oke, oke. Saya masih penasaran, Pak, dan mungkin juga teman-teman di luar sana masih sangat ingin tahu perkembangan kasus yang masih juga belum selesai. Ini sudah hari ke-23 ya, Pak, kalau saya nggak salah hitung, sejak terjadinya tragedi penembakan di rumah Sang Jenderal itu ya, Pak ya. Iya, Em, Arahnya kok rasanya masih belum jelas, padahal saksi-saksi ada, barang bukti ada, yang mengaku menembak juga ada, yang meninggal pun ada, yang kita bisa lihat secara kasat mata ya Pak ya. iya. Terus, tapi kok rasanya kabutnya masih tebal sekali Pak. Gimana nih Pak menurut Bapak? Iya, arahnya kemana ya? Iya, Ya, ke arah tembakan kan. Kalau nembak itu kan ada arahnya jelas. iya, Ya, ada arahnya. Jangankan masyarakat, iya, saya saja yang pensiunan seperti ini bingung gitu. Kenapa? Perkaranya sudah terlalu lama, bukan cukup lama lagi ya, tapi iya Pak, terlalu lama iya, untuk perkara yang menelan korban jiwa, yang meninggal ada, iya, kemudian pada jenazahnya itu meninggalkan juga luka iya, tembak. Menurut pihak keluarga dari Brigadir J dan menurut advokatnya juga ada luka lain iya, yaitu berupa luka benda tajam katanya iya, atau berupa luka benda tumpul yang itu sudah menjadi rahasia umum ya karena sudah diumumkan ke publik, bukan saya iya, ngarang-ngarang ya, iya betul Pak. tapi yang diumumkan. Dan juga menurut pihak apa namanya, wakil korban yang ada di rumah sakit juga rumah sakit apa namanya itu Sungai Bahar ya, Iya, yang ikut menyaksikan otopsi iya. juga katanya ada luka-luka dan itu sudah bukan rahasia lagi karena sudah dirilis ke publik oleh advokatnya. Iya, Jadi masih kurang apa lagi? Sebagaimana disebutkan tadi, semuanya ada gitu. Yang iya, aku nembak ada. Nah, mau apa lagi yang ditunggu? Nah, karena tidak jelas arahnya, maka masyarakat bertanya-tanya gitu kan. Sampai Komnas HAM pun turun, Kompolnas turun, turun. Menko Polhukam sudah berkali-kali gitu Iya, meminta agar perkara ini diungkap tuntas secara transparan. Presiden Republik Indonesia yang sedang berkuasa pun sudah 3 kali juga kalau nggak salah. apa yang kurang, Pak? Dia katakan ungkap secara terbuka, tidak Iya, ditutupi. Yang kurang, gimana kurang cepat ya? Yang kurang kurang cepat. Karena apa? Mau tak mau, suka tak suka, kan? Karena sudah lengkap begini. Yang nembak ngaku, kemudian yang meninggal ada. ada, Ya, iya. harusnya sudah dijadikan tersangka sih. Siapa namanya? Baradae, Baradae. iya. Nah, tersangka karena menghilangkan nyawa orang lain gitu. Iya, Dia harus jadi tersangka. Soal nanti apakah perkara ini tembak menembak, bela diri atau sengaja membunuh harus diajukan ke pengadilan. pengadilan. Jadi sejak awal Baradae ini harus sudah jadi tersangka dan supaya dirinya aman, tidak
diancam oleh pihak keluarga, dan supaya dia tidak menghilangkan barang bukti, supaya memudahkan pemeriksaan, ya harus ditahan. Ini Kemarin urusan nyawa. katanya sempat ditahan tapi lalu dilepaskan lagi, Pak. Itulah yang membuat orang bingung. Iya, Diumumkan resmi Baradae sudah ditahan di Polda Metro Polda ya kalau nggak Metro, salah iya, sebagai tersangka. Besoknya dilepaskan. dikatakan belum jadi tersangka, masih jadi saksi, tidak ditahan. Iya, Makanya pepatah apa namanya anekdot orang Jawa, ya pagi kedelai, sore sore tempe. tempe gitu kan. Jadi ngomong mencela mencele. Nah, Iya, ini juga membuat masyarakat bingung. Semoga ini tidak terulang lagi hal seperti ini. Jadi cepat saja jadikan tersangka. Nah, tentang mungkin apakah dia bela diri, iya, apakah dia membela orang lain, tidak boleh diputuskan atau disimpulkan oleh penyidik maupun penuntut umum. iya, Nantinya itu adalah kewenangan dari pengadilan diputus oleh hakim. iya. Apakah dia membela dirinya itu wajar, tidak melampaui batas, atau bela dirinya, atau terbukti membunuh, atau terbukti apa. Jadi harus putusan pengadilan. Dan masyarakat tidak akan bertanya-tanya, tidak akan bingung kalau sudah jadi tersangka. Tapi ini kan bingung orang. Baradae ini kenapa nggak dijadiin tersangka? Iya. Apa ada tersangka lain yang lebih besar? Apa ada apa? Ya soal nanti ada tersangka lain itu urusan lain. Tapi yang sudah ngaku ini jadiin tersangka dulu. Ya, Iya, apa ya Pak yang menyebabkan keraguan-raguan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, padahal sudah ada pengakuan, sudah ada bukti, sudah ada se- segala macam lah Pak artinya. saya kan sudah pensiun, tinggal di kampung gitu kan. Iya, Jarang mengikuti perkembangan di apa lingkungan Polri yang masih aktif ya. iya, Eh, jarang berkomunikasi juga, saya nggak tahu ada apa gitu kan. iya, Ya, mungkin ada faktor X ya, atau faktor psikologis, atau faktor apa. Tapi mestinya di dalam menegakkan hukum itu tidak boleh ada faktor-faktor lain iya, selain faktor hukum. Hukum harus dijunjung tinggi. Ya, kemudian dimintakan keadilan di sidang pengadilan. Nantinya akan diputus. Jangan sampai ditunda seperti ini. iya, Kalau ditunda-tunda, ini menimbulkan keraguan masyarakat, iya, sehingga betul. masyarakat berasumsi macam-macam, Iya, dan nantinya apa namanya menyita energi masyarakat. Nah, capek gitu kan. Ya secepatnya saja kalau memang ada tersangka, jadikan tersangka gitu. Baru satu tersangkanya satu, atau hanya satu, atau akan ada tersangka lain, iya. yaitu tergantung perkembangannya. Atau mungkin masih ragu-ragu untuk menetapkan sebetulnya ini kasus apa gitu Pak. Karena yang pertama kita dengar itu selain tembak menembak ada kasus Pelecehan. pelecehan seksual di situ. Nah, cuman semakin ke sini kasus tentang pelecehan seksual ini tidak lagi terdengar. Saya nggak tahu Pak, apa mungkin karena pelakunya dianggap sudah tidak ada, tapi sementara korbannya sebenarnya masih ada sih Pak Ibu P kan ya Pak ya. Atau mungkin seperti Iya, itu. kasus pelecehan seksual kan itu yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya Iya, oleh Ibu P, Ibu P ya, dan keluarga Bapak keluarga. MS lah ya. Ya, Katanya 2 laporan atau berapa, saya kurang begitu paham. Dan kalau nggak salah, pagi tadi ada beritanya bahwa perkara ini sudah ditarik ke Baris Polres Krim Krim, iya gitu kan, baru oleh skrim. tim khusus atau bagaimana saya nggak begitu jelas. Tapi Iya, kalau sudah ditarik, atau kenapa nggak dari dulu perkara ini tidak perlu lagi dilanjutkan penyidikannya. iya, Kenapa? Menurut hukum, perkara ini kan gugur dengan sendirinya karena orang